Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan perkuliahan matematika teknik 1 kita dengan topik yaitu sistem persamaan diferensial linear homogen orde 1. Nah, sebelum kita bahas bagaimana cara kita menentukan solusi dari sebuah problem sistem persamaan diferensial linear homogen orde 1, mungkin ada beberapa yang perlu saya bahas dulu, bahwa dulu di perkuliahan kalkulus 2 itu kita udah pernah membahas masalah penyelesaian persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial itu baik dia orde 1 maupun orde lanjut. Nah, bedanya dengan yang sekarang adalah bahwa kalau dulu itu persamaan yang kita selesaikan itu selalu persamaannya tunggal, misalnya y aksen ditambah y sama dengan misalnya 2, atau y double aksen ditambah 2y aksen ditambah 3y sama dengan 0 misalnya. Nah, itu persamaannya tunggal atau berdiri sendiri. Nah, bedanya dengan yang sekarang adalah bahwa persamaan diferensial itu berbentuk sebuah sistem. Jadi satu kasus itu terdiri dari persamaannya lebih dari satu. Jadi mana contohnya seperti ini, yaitu f1 aksen x sama dengan 2f1x ditambah 3f2x, dan f2 aksen sama dengan 4f1x ditambah f2x, dimana persamaan 1 itu berkaitan dengan persamaan 2 dan begitu sebaliknya. Nah, bedanya ini y aksen ini sama dengan, boleh kita tulis seperti ini, f1 aksen x. Nah, boleh seperti itu kita tulis. Oke. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan sistem persamaan diferensial linear homogen orde 1? Yang pertama sekali adalah contohnya, kita punya contoh soal seperti ini, yaitu tentukanlah nilai tentukanlah f1x dan f2x nya dari soal ini, yaitu f1 aksen x sama dengan 2f1x ditambah 3f2x, f2 aksen x sama dengan 4f1x ditambah f2x. Nah, yang menjadi tanda tanyanya kan apa sih persamaan f1x di balik problem ini, dan apa sih persamaan f2x nya di balik problem ini dengan menggunakan nilai initial condition, yaitu pada saat 0 f1 nya itu sama dengan 2, dan pada saat x sama dengan 0, x nya sama dengan 0, itu f2 itu sama dengan 1. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengubah bentuk persamaan sistem persamaan diferensial linear ini menjadi bentuk matriks, yaitu seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu jika sebuah persamaan atau sistem persamaan itu dibuat, bisa ditulis seperti ini, ax sama dengan b, yaitu a dikali x sama dengan b, kita ubah jadi dalam bentuk matriks. Kemudian setelah kita ubah dalam bentuk matriks, nah dari matriks A ini kita cari nilai eigen dan vektor eigennya. Nilai eigen angka 2 ya, kita cari nilai eigen dan vektor eigen. Nah, nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A yang telah saya bahas pada pertemuan ketiga atau pertemuan sebelumnya. Nah, dari nilai eigen dan vektor eigen kita masukkan ke dalam solusinya. Nah, solusi umumnya bentuknya seperti ini, yaitu fx ya, sama dengan c epsilon kx, dimana c itu adalah vektor eigen dan k itu adalah nilai eigen. Nah, nilai eigen. Nah, ini bentuk matriks ya, c epsilon kx. Ini kalau kita jabarkan yang 3 ini jadinya seperti ini nanti, f1x f2x sama dengan c1 epsilon k, itu berarti nilai lambdanya, berarti k itu nilai eigen, berarti lambda 1x
ditambah C2 epsilon lambda 2x. Nah, setelah langkah ketiga kita lakukan, maka terbentuklah persamaan F1x dan persamaan F2x yang kita cari. Namun di dalam persamaan ini terdapat lagi konstanta yang belum diketahui, yaitu konstanta alfa dan konstanta beta. Konstanta alfa ini kan konstanta yang terdapat pada vektor eigen 1, dan beta ini konstanta yang terdapat vektor eigen 2. Nah, disinilah di langkah 4 ini kita masukkan nilai inisial. Nah, nilai inisial untuk nilai inisial condition ke dalam persamaannya ini F1x, F2x yang mengandung alfa dan beta. Tujuannya yaitu agar nilai alfa dan beta itu bisa kita dapatkan. Nah, kalau sudah kita dapatkan, kita substitusikan lagi ke F1x sehingga persamaan F1x dan F2x yang ingin kita dapatkan itu jadi lengkap gitu. Semuanya diketahui variabel dan nilai-nilainya. Oke, langsung saja kita mulai menyelesaikan contoh soal seperti ini. Misalnya sebuah kasus, tentukanlah F1x dan F2x dari sistem persamaan diferensial linier berikut, yaitu orde 1. Ini F1 aksen x berarti ini turunan pertama, makanya disebut dengan orde 1. Oke. Dengan nilai inisial conditionnya F1 pada saat x sama dengan 0 itu sama dengan 2, dan F2 pada saat x sama dengan 0 itu sama dengan 1. Oke, kita hapus dulu. Kita mulai dari yang pertama. Kita bentuk matriksnya. Oke. Kita bentuk matriksnya dulu. Itu matriks persamaan AX sama dengan B. Berarti kalau kita bentuk matriksnya, berarti jadinya AX sama dengan B, sehingga jadinya seperti ini. A nya kita ambil dari sini, yaitu 2, kemudian ada 3 konstantanya, kemudian ada 4, dan berarti ini 1. Berarti dikali dengan F1x F2x sama dengan B nya, yaitu ini F1 aksen dan F2 aksen x. Jelas ya, bisa dipahami gitu mas. F1 aksen x sama dengan dan F2 aksen x. Nah, ini matriks A nya 2, 3, 4, 1, 2 kali 2 karena persamaannya cuma 2. Kalau persamaannya ada 3 berarti jadi 3 kali 3. Ini x nya, matriks x nya, dan ini matriks B nya. Nah, langkah kedua, ini langkah 1. Langkah kedua apa perintahnya? Kita cari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Pertama kita cari dulu nilai eigennya. Nilai eigen kemarin bagaimana cara nyarinya, yaitu rumusnya A dikurang lambda I determinan sama dengan 0. Nah, berarti lambda I nya sudah pasti lambda dikali matriks identitas, maksudnya ini I nya matriks identitas, itu jadinya yaitu lambda dikali, karena 2 kali 2 A nya berarti 1, 0, 0, 1, sehingga kalau kita kali ke dalam, satunya jadi lambda, 0 nya tetap karena dikali dengan lambda ya 0 ya, jadi 0. Nah, sehingga jadinya A nya 2, 3, 4, 1 dikurang lambda 0, 0, lambda determinan sama dengan 0, sehingga jadinya kita
tulis ke sini, 2 dikurang lambda baris 1 kolom 1, 3 dikurang 0 ya 3, 4 dikurang 0 4, 1 dikurang lambda 1 kurang lambda sama dengan 0. Oke, ini 1 kurang lambda ya, mungkin enggak kelihatan, 1 dikurang lambda. Oke, kita lanjutkan, sama dengan A dikali D dikurang B, kan determinan untuk 2 kali 2 yaitu A kali D dikurang B kali C, berarti 2 kurang lambda dikali 1 kurang lambda, yang ini A dikali D dikurang B kali C. B kali C nya berarti 3 kali 4 yaitu 12 sama dengan 0, sehingga jadinya 2 kali 1 2, 2 kali min lambda min 2 lambda, min lambda kali 1 berarti min lambda kali min lambda, lambda kuadrat positif jadinya dikurang 12 sama dengan 0. Oke, ini jadinya berarti lambda kuadrat yang pangkat tertinggi kita tulis sebelah kiri, min 2 dengan min 1 berarti min 3 lambda, min 12 dan 2 berarti minus 10 sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari nilai eigennya, yaitu akar persamaan ini, persamaan karakteristiknya, persamaan karakteristik. Nah, kita cari akar persamaan karakteristik mudah, dengan rumus ABC boleh, dengan faktor boleh. Berarti kalau kita faktorkan ini berarti jadinya lambda, Anda carinya pakai rumus ABC ya, kalau mengerjakan soal di ujian. Nah, ini saya cepat saja. Berarti kalau difaktorkan ini lambda kurang 5 lambda plus 2. Nah, sehingga nanti kalau Anda cari dengan rumus ABC dapatnya lambda 1 itu sama dengan negatif 2 dan lambda 2 itu sama dengan 5. Oke. Ya benar. Oke ya, lambda 1 sama dengan min 2 dan lambda 2 sama dengan 5. Oke, setelah dapat lambda 1 dan lambda 2, nah kita lanjutkan dengan mencari vektor eigennya. Kita hapus dulu nih soalnya. Soalnya nanti Anda bisa baca di buku yang saya kasih, yaitu halaman 514. Ini contohnya, ada pengerjaan juga di bawah. Mungkin ada beberapa yang beda di sini istilah yang digunakan, yaitu di sini K itu dia pakai KCE, KX. Kalau saya pakai langsung CE lambda X ya, sama saja sebenarnya. Halaman 514 kalau diketik di sininya, tapi kalau halaman di bukunya halaman 488. Kalau kita ketik langsung di sini 514. Oke. Tadi benar nggak nilai lambdanya 2 dan min 5? Nilai lambdanya, nilai eigennya. Oke, benar, min 2 dan 5 ya, benar, min 2 dan 5 benar, min 2 dan 5. Oke, kita cari selanjutnya yaitu vektor eigennya. Kita cari berikutnya yaitu vektor eigen. Vektor eigennya ya seperti kemarin rumusnya, yaitu matriks A dikurang lambda I, bukan determinan tapi dikali X sama dengan 0. Berarti A kurang lambda I. A kurang lambda I itu ini matriksnya 2 kurang lambda 3 4 1 dikurang lambda, yang ini matriksnya, dikali matriks X. X nya yaitu terdiri dari X1 X2 sama dengan 0 0 sama dengan 0 0. Oke, kita pertama kita masukkan dulu lambda pertama.
lambda pertama tadi sama dengan min 2, masukkan ke dalam, hingga jadinya kita tulis kecil-kecil, 2 kurang min 2, 3, 4, 1 dikurang min 2. Oke, ini 1 dikurang min 2, 2 dikurang min 2, x1 x2 0 0. Oke, sehingga jadinya 2 kurang min 2 jadi 4, 3 4 3. Oke ya, jadinya x1 x2 sehingga jadinya dari persamaan pertama kita ambil 4x1 baris pertama, 4x1 ditambah 3x2, itu aja cukup, 3x2 sama dengan 0. Oke, sehingga 3x2 sama dengan min 4 x1, sehingga x2 sama dengan min 4 per 3 x1. Nah, jika x1 sama dengan 1, maka udah pasti x2 nya sama dengan, kita masukkan 1 ke sini, min 4 per 3. Nah, sehingga vektor eigen dari lambda 1 itu menjadinya seperti ini penulisannya, x1 x2 dikali alfa, yaitu x1 nya tadi 1 itu kita misalkan, kemudian x2 nya min 4 per 3. Nah, namun kalau dalam menulis kita hapus dulu sedikit. Kalau dalam menulis vektor eigen kan tidak boleh ada pecahan anggotanya. Jadi supaya hilang pecahannya, yang vektor eigen baris kedua ini kita kali 3 supaya hilang pecahnya, di atas juga dikali 3, sehingga jadinya 3 min 4 dikali alfa. Oke, itu dia. Oke, bisa kita simpan dulu nilainya di sini. Oke, ini kita hapus, yaitu vektor eigen 1 dengan nilai min 2 maksud saya nilai eigen 1 dengan nilai min 2 itu menghasilkan vektor eigennya, yaitu 3 min 4 dikali alfa. Oke, kita lanjutkan dengan mencari vektor eigen kedua. Vektor eigen kedua ya tinggal kita masukkan di sini nilai lambdanya tadi berapa, sama dengan ini, kita hapus dulu yang ininya. Kita hapus dulu ininya. Vektor eigen kedua yaitu vektor eigen kedua di sini sama dengan 5. Oke, kita masukkan saja langsung 5 nya kita substitusi ke dalam, sehingga jadinya 2 dikurang 5, 3 4 1 dikurang 5 dikali x1 x2 sama dengan 0 0, sehingga ini 2 kurang 5 jadinya min 3 3 4 min 4 x1 x2 sama dengan 0 0 sama dengan 00. Oke, tunggu, kita hapus dulu, nulisnya terlalu mepet, sehingga jadinya min
3 3 4 min 4 X1 X2 sama dengan 0 0. Oke, sehingga dari kita ambil saja salah satu baris, yaitu baris pertama boleh, baris kedua boleh, kita ambil jadinya min 3 dikali X1 ditambah 3 dikali X2 sama dengan 0, sehingga jadinya 3X1 kita pindahkan sama dengan 3X2. Oke, 3 dibagi 3, nah jadinya X1 sama dengan X2. Jika X1 sama dengan 1, maka X2 juga sama dengan 1, sehingga vektor eigen dari lambda 2 sama dengan 5 itu menghasilkan vektor eigennya, yaitu X1 X2 dikali beta, yang mana dalam hal ini X1 nya 1 dikali beta. Nah, tidak perlu lagi dikali sesuatu karena dia udah jadi tanpa pecahan, yang bilangan bulat ya 1 beta. Nah, sehingga kita sudah dapatkan lambda 2 sama dengan 5 itu memiliki vektor eigen 1 beta. Oke, kalau sudah kita mendapatkan, kita selesaikan langkah 2, kita masuk ke langkah 3 lagi. Kita hapus nih. Nah, kalau Anda mau nyatat tinggal dipauskan saja video ini ya. Nah, nyatat, makanya saya nggak ngajarnya langsung secara live ya, takutnya nanti nggak Anda rekam, jadi susah juga. Oke, selanjutnya kita masuk langkah 3. Langkah 3 kita gunakan solusi umumnya. Nah, solusi umum ini punya rumus yang selalu sama. Rumusnya ini terus yang Anda pakai kalau menyelesaikan sistem persamaan diferensial linear orde 1, yaitu solusi umumnya yang saya tulis tadi, bahwa f x sama dengan c epsilon kx. Nah, ini bentuk matriks, sorry, kita udah gunakan tadi bukan kx tapi lambda x, c epsilon lambda x. Nah, kalau kita jabarkan matriksnya ini jadinya f x itu terdiri dari f1 f2 sama dengan C1 epsilon lambda 1x ditambah C2 epsilon lambda 2x. Oke, tinggal kita masukkan ya, kita batasi dulu sehingga f1x f2x sama dengan C1 tadi sini. Ini merupakan C1 itu vektor eigen 1, berarti ininya C1 dan yang ini adalah C2. Nah, yang ini C1, berarti C1 nya 3 min 4 alfa dikali epsilon lambda satunya berarti min 2x ditambah C2 nya berarti 1 beta dikali epsilon lambda 2x nya berarti 5x. Nah, sehingga kalau kita uraikan ini satu-satu ya, f1x itu persamaan yang kita cari tadi itu bentuknya seperti ini, jadinya 3 dikali alfa epsilon min 2x ditambah 1 kali beta berarti beta epsilon 5x. Kemudian f2x jadinya min 4 alfa epsilon min minus 2x ditambah
1 kali beta ya tetap sama beta epsilon 5x. Nah ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Nah inilah dia persamaan yang kita cari dari soal tadi. Apa sih persamaannya F1 dan F2. Nah namun persamaan ini belum selesai, masih ada variabel yang perlu kita cari, yaitu konstanta alfa dan konstanta beta. Nah konstanta alfa dan konstanta beta. Nah konstanta alfa dan konstanta beta ini yang kita cari dengan memasukkan langkah keempat, yaitu nilai initial condition ke dalam persamaan 1 dan persamaan 2 yang kita dapatkan barusan. Nah initial conditionnya tadi apa? Pada saat F1 0 itu sama dengan 2 dan F2 0 sama dengan kalau nggak salah 1 ya. Coba kita lihat soalnya. Di soalnya disebutkan nilai initial conditionnya yaitu F1 0 2 dan F2 0, where F1 0, nah ini nilai initial conditionnya, F2 0 nya sama dengan 1, F2 0 nya sama dengan 1. Oke, kita masukkan, ambil persamaan pertama, berarti F1x x nya kita ganti dengan 0, berarti F1 pada saat x nya sama dengan 0 3 alfa epsilon min 2x ditambah beta epsilon 5x itu katanya sama dengan 2. Nah kan F1 0 itu sama dengan 2, dan begitu juga F2 0 sama dengan min 4 alfa epsilon min 2x ditambah beta epsilon 5x itu sama dengan katanya 1. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah kita udah membentuk yaitu F1 0 3 alfa epsilon min 2x, dimana x nya sama dengan 0 ditambah beta epsilon 5x sama dengan 2 min 4 alfa epsilon min 2x ditambah beta epsilon 5x sama dengan 1. Nah nilai x ini kita ganti dengan 0, berarti ini x nya menjadi 0, ini juga menjadi 0 dikali 0, beta epsilon 5 kali 0 5 kali 0, sehingga jadinya epsilon min 2 kali 0 berarti epsilon pangkat 0, berarti berapapun angka kalau pangkat 0 pasti jadi sama dengan 1, berarti 3 alfa dikali 1 berarti jadinya 3 alfa. Ini juga epsilon 5 kali 0 berarti 0, epsilon pangkat 0 epsilon 0 yaitu 1, jadi beta kali 1 beta sama dengan 2, dan ini min 4 alfa ditambah beta sama dengan 1. Nah ini mudah sekali kita selesaikan, mau pakai substitusi, eliminasi, atau menggunakan matriks inverse, atau menggunakan metode determinan, Gauss metode aturan Cramer, ya terserah. Yang jelas ini langsung saja, karena ini udah sama, langsung bisa kita kurangi. B dikurang beta 0, 3 dikurang 4 berarti 7 alfa, 2 dikurang 1 berarti 1, berarti 7 alfa sama dengan 1, alfa sama dengan 1/7. Oke, kita masukkan alfanya ke persamaan 1 yang ini, berarti jadinya 3 alfa berarti 3 dikali 1/7 ditambah beta sama dengan 2, berarti jadinya beta sama dengan 2, 3/7 nya kita pindahkan ke kanan, berarti 2 dikurang 3/7. Nah kita tulis di sini beta sama dengan 2, berarti samakan penyebutnya jadinya 14/7 dikurang 3. Sorry ini ya benar, 14/7 dikurang 3/7 sehingga jadinya 11/7. Nah kita sudah dapatkan konstanta beta dan konstanta alfa. Kita substitusi konstanta alfa dan beta ke persamaannya tadi, persamaan asalnya. Persamaan asalnya tadi apa?
yaitu F1X sama dengan 3 alfa epsilon min 2X ditambah beta epsilon 5X. Kemudian F2X sama dengan min 4 alfa epsilon min 2X ditambah beta epsilon 5X. Kita gantikan alfa dan betanya sehingga jadinya hasil akhirnya yang kita cari persamaannya dari soal tadi, yaitu F1X sama dengan 3 dikali 1/7, yaitu alfanya 1/7, di epsilon min 2X ditambah betanya berarti 11/7 epsilon 5X. Kemudian F2X sama dengan min 4/7 epsilon min 2X ditambah 11/7 epsilon 5X. Oke. Kalau kita tuliskan lagi, kita sederhanakan pecah-pecahnya biar bagus bentuknya, lebih menarik. Jadi jadinya seperti ini, berarti solusinya yaitu F1X sama dengan 3/7 epsilon min 2X ditambah 11/7 epsilon 5X, dan F2X sama dengan min 4/7 nih, min 4 dikali seperti min 4/7 epsilon min 2X ditambah 11/7 epsilon 5X. Coba kita bandingkan dengan jawaban di buku. Di buku jadinya oke, ini dia ya, sama 3/7 dan 11/7, min 4/7 dan 11/7, 3/7 min 4/7. Oke, sama. Oke, inilah. Oke, demikianlah cara menentukan solusi dari sistem persamaan diferensial linier orde 1 dengan menggunakan matriks dan bantuan nilai eigen dan vektor eigen. Anda bisa baca contoh soal selanjutnya, itu Anda ketik saja di bukunya, itu halaman 514. Di bawahnya ada contoh soal kedua, bisa Anda pelajari contoh soal kedua. Ini udah lengkap juga jawabannya, bisa Anda pelajari contoh-contoh soalnya. Nanti akan saya berikan latihan soal di Google Classroom. Demikian kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.